Yes, kalau lihat usaha orang tuh ya, dia kan udah punya satu perusahaan gitu. Terus kok dia bikin anak-anak perusahaan gitu? Emang nggak pusing gitu apa ngaturnya atau memang itu menguntungkan gitu? Ya, 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 ya. Itu menguntungkan itu. Itu menguntungkan. Menguntungkan. Eh jadi biasanya ada perusahaan induk Mm-mm. namanya ya. Itu atau bahasa Inggrisnya itu holding company namanya. Oke. Nah, dia di bawahnya punya anak perusahaan lagi. Mm-mm. Misalkan apa ya contohnya ya biar gampang. Sinarmas deh. Mm-mm. Sinarmas Group namanya. Sinarmas Group. Ada Sinarmas Land. Terus Mm-mm. ada Pindo Deli, Pulp and Mm-mm. Paper ya. Mm-mm. Terus ada lagi Sinarmas apa misalkan. Mm-mm. Bank Sinarmas misalkan. Ya kan? Mm-mm. Ada bank, ada pabrik kertas dan ada Sinarmas Land itu properti. Mm-mm. Bikin perumahan, bikin klaster dan lain-lain. Mm-mm. Tapi semuanya ini Sinarmas sebenarnya. Mm-mm. Dalam satu induk Sinarmas gitu. Yang Sinarmas Group itu. Ya, sebenarnya ketiga ini adalah Sinarmas gitu. Nah, biasanya kenapa jadi anak perusahaan? Karena memang beda bidang biasanya. Iya, yang tadi kan ada properti land kayak gitu ya, ada Ah, bank kayak gitu. Itu kan bank. bisnis jasa keuangan gitu ya. Ya, Terus ada Sinar Nosapa gitu ya. ada satu lagi yang pabrik kertas Pindo Deli itu. Kopindo Deli ya, Ya, oke. eh beda bidang lah, beda jualannya apa gitu. Nah, selain itu keuntungannya adalah kalau misalkan ada kebangkrutan, itu kebangkrutan cuma di anak perusahaannya aja. Oke. Misal si Bank Sinarmas dinyatakan bangkrut, ya udah Bank Sinarmasnya aja. Mm-mm. Yang lainnya tetap jalan, nggak kena brand bangkrut gitu, nggak kena apa ya Nggak kena citra iya. citra dari masyarakat gitu. Nggak kena imbasnya ya lah ya. Ya nggak kena imbasnya lah. Jadi oh ya udah bangkrut sebelah sininya aja gitu. Enaknya gitu. Iya 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 iya. Kalau Sinarmas Grupnya itu dia usahanya apa ya? Nah, Sinarmas Grupnya itu dia PT juga. PT juga. Dia PT juga, Mm-mm. anaknya PT juga. Jadi semuanya tuh PT tuh. Oke. Semuanya tuh PT. Sinarmas Grupnya dia fungsinya memang untuk hanya mengarahkan aja. Jadi awalnya itu maksud saya gitu gini, awalnya itu kalau kita bikin PT misalkan PT atau bisnis gitu ya. Ya, Kan itu ada produknya tuh misalkan kalau gampangnya lah ya. ya. Misalkan produknya apa ya? Jualan baju lah. Jualan baju Ya. misalkan kayak gitu. Nah, nanti kalau kayak Sinarmas kan itu jauh-jauh tuh, apa namanya? Ya, Anak-anaknya tuh yang satu Bidang apa, bidang apa, ya. Oh gitu. Kalau sedangkan saya misalkan induknya ini jualan baju gitu. Nanti anak-anaknya apakah harus deket-deket ke baju misalkan kayak gitu? Nah, jadi awalnya kan semuanya punya perusahaan cuma satu dong awalnya. Nah, awalnya cuma satu nih, sampai akhirnya kita memutuskan mau bikin anak perusahaan atau mau bikin induknya, Oke. gitu. Kita bikin lagi PT, Mm-mm. mau bikin PT lagi induknya atau bikin anaknya, gitu. Kayak Google. Google awalnya satu, Google aja udah. Saya nggak tahu nama PT-nya ya. Google aja pokoknya. Google karena dia suka mengakuisisi brand orang, si Google ini awalnya. Aduh banyak nih gitu ya. Kita mengakuisisi brand orang gitu. Perusahaan teknologi juga gitu. Akhirnya dia kebingungan tuh. Di gimana nih? Apakah mereka atas nama Google juga atau tapi kan Google punya produknya sendiri nih. Akhirnya si Google bikin perusahaan induknya. Namanya tuh Alpha kalau nggak salah. Oke. Alpha oke, sehingga oke. Google ini dimasukin lah jadi anak perusahaan Alpha. Terus yang lainnya yang diakuisisi merupakan anak perusahaan si Alpha. Jadi Iya, nggak iya, iya. bingung gitu. Kalau Google saya kurang tahu, yang tahu itu saya Facebook.
Facebook. Facebook itu soalnya apa namanya dia muncul lah Meta istilahnya gitu kan. Ya. Kalau berarti Meta ini adalah induk ya. Induknya bener. Awalnya kan Facebook tuh. Awalnya Facebook dong satu. Simak jebak Iya, Simak lah. Simak ya. Simak itu kan bikin usahanya pertama Facebook. Facebook bener. Nah, kemudian setelah Facebook berkembang, wah dia pengen akuisisi apa WA ya. Ya, Instagram. Bener. Terus perusahaan-perusahaan teknologi lainnya Ya. gitu. Akhirnya karena nggak mungkin ini WA di bawah Facebook misalnya gitu Ya ya. bener gitu. Ataupun Instagram jadi di bawah Facebook. Udah kita adopsi ibu aja misalnya kayak Ya gitu ya. gitu bener. Ngebuat Bener. ibu lah gitu ya. Bener. Namanya Ya. Meta. Namanya gitu Meta ya. Oke. Jadi Meta membawahi Facebook, Instagram, WA dan lain-lain gitu. Nah, tapi ada juga yang ya udahlah kita lepasin aja apa ya? Yang misalkan ya udah kita bikin anak perusahaannya aja lah gitu. Gak usah induknya yang udah ada aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya. Mungkin kalau diibaratkan ke Facebook mungkin ya. Misal ini maka enggak ada Meta kayak gitu ya dan tidak jadinya Facebook, WA misalkan jadi mungkin kayak gitu ya. Nantinya namanya mungkin gitu. Atau enggak? Kalau penamaan sih bebas. Oh, penamaan bebas. Penamaan mah bebas. Mau beda juga boleh. Tapi memang tapi memang ada kreditnya. Contoh kayak di WA sekarang kalau pertama kali install itu ada WhatsApp, di bawahnya ada Meta gitu, kecil. Atau Instagram, bawahnya ada Meta. Jadi ada kreditnya. Tapi kalau nama anak perusahaan bebas, nggak harus selalu sama kayak tadi Sinar Mas Teng, Sinar Mas apa nggak harus ya, itu. Mungkin kreditnya itu nanti Facebook mungkin gitu ya, bukan Meta. Ya, misalkan WhatsApp di bawahnya ada Facebook gitu. Ya, by Facebook. By Facebook. Ya. Benar gitu. Instagram by Facebook gitu mungkin ya. Oke, karena si Facebook jadi induk perusahaannya. Induk usahanya. Kalau bener. skemanya seperti itu. Benar. Mungkin gitu. Oke. Nah, jadi anak perusahaan ini memang punya fokusnya masing-masing gitu. Nah, buat UMKM juga bisa menerapkan ini. Misalkan kita bikin usaha, misalkan dapur ibu misalkan. Si dapur ibu ada yang bikin donat, ada yang bikin misalkan keripik, ada yang bikin misalkan kue ulang tahun misalkan. Jadi ada tiga jenis. Semua jenisnya ini punya fokus yang berbeda-beda. Misalkan donat, ya udah jualannya misalkan di pinggir jalan donat, produksinya pak adonannya ini, bahannya ini. Yang satu lagi keripik mah titip jual di warung-warung, punya timnya sendiri gitu. Terus satu lagi bikin kue ulang tahun, ya berarti promosinya juga ke orang-orang yang ulang tahun gitu. Jadi enak punya fokus masing-masing gitu. Iya, punya divisi masing-masing lah. Iya, dari segi promosinya udah ketahuan. Jadi nggak tercampur lah. Jadi orang nggak bingung. Misalkan, loh ini kan dapur ibu tuh jualan donat, kok sekarang jadi bisa ulang tahun juga ya misalkan. Kok sekarang nerima catering MBG misalkan kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada kebingungan di situ gitu. Kalau kita bikin anak perusahaan, kalau produknya banyak. Iya. Dan kokinya juga nggak pusing gitu ya. Iya. Ibaratnya satu koki ya dia fokus tuh di donat. Ya ada tukang masaknya donat. Khusus Terus gitu ya. keripik ada tukang masaknya lagi. Benar gitu. Benar. Oke. Nah, kalau yang contoh realnya tuh UMKM tuh ada ini PT Sari Kreasi Boga. Itu dia itu membawahi ada kebab barapi. Terus ayam bakar Mas Mono. Ada dua tuh. Oke. Padahal itu dua citra yang berbeda tuh. Bogasari ya? Ini bukan? Bukan. Dia bukan. bikin lagi dia. Terus ada lagi beberapa gitulah, saya lupa. Jadi itu kan levelnya UMKM ya, dan bukan UMKM sih. Artian jualannya kayak UMKM itu, gerobakan. Ayam bakar Mas Mono kan kayak yang kedai-kedayan gitu. Itu bisa digrupin gitu. Nah, si fungsinya si induknya adalah menentukan
misal ini brandingannya kayak gini ya, kayak diatur gitu. Iya, Arah iya, bisnisnya iya. gini ya, Iya, 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 iya. biar Iya, nggak iya, melenceng gitu. Ya kalau contoh yang paling kecilnya ya kayak tadi sih kayak dapur ibu itu. Kayak puripu benar-benar. Itu sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan banget sama apa namanya? UMKM. UMKM gitu. Benar. Dapur ibu atau ya kalau di fashion misalkan kita buat nama umum awalnya bisnis apa misalkan tadi bisnis baju gitu ya. Fokus di baju pada akhirnya bisnis berkembang ke sepatu itu kan beda lagi tuh. Ya. Terus Ya. bisnis apa namanya ke tas misalkan kayak gitu Ya, kan. ya. Akhirnya ya udah bikin divisi masing-masing kayak gitu ya. Benar. Mungkin kayak gitu ya. Dan itu fokusnya biar masing-masing gitu ya, enggak. Fokusnya masing-masing, nggak mengganggu satu sama lain. Benar. Dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM ya, biar fokusnya enggak kepecah. Dan kalau apa namanya, kalau misalnya soal brandingannya nih teman-teman nih, kan tadi bingung nih udah punya mau bikin tadi anak perusahaan misalkan, kan beda-beda tuh ya. Iya, nah ini info lagi nih. Ini brandnya kan beda-beda nih. Anak perusahaan tuh brand 1, brand 2 tuh beda-beda. Semua brandnya. Walaupun misalkan namanya mirip tapi logonya beda. Kayak Bank Sinarmas, logonya Bank gini. Sinarmas Land logonya gini, beda gitu. Bahkan ada lagi yang namanya pun beda gitu. Kayak tadi misalkan ke Barapi, ya logonya ke Barapi. Terus ada anak lagi Ayam Bakar Mas Mono, ya itu gitu logonya. Jadi tiap anak perusahaan itu logonya beda-beda. Dan daftar mereknya juga masing-masing. Masing-masing. Okay. Karena ini dipegangnya juga masing-masing gitu. Kalau misalkan UMKM kan mungkin ada yang belum PT lah. Dalam artian anak perusahaannya tuh hanya berupa konsep aja gitu. Iya. Tapi kalau udah bagus bisnisnya itu tiap anak perusahaan tuh PT yang berbeda. Ya. Nah, daftar mereknya pun harus masing-masing ini. Dan bisa saling mengganggu kalau daftar merek. Bisa saling mengganggu. Ya. Oke. Contoh misalkan tadi Sinarmas. Bank Sinarmas bisa mengganggu si Sinarmas Land kalau logonya mirip gitu. Malah bisa jadi nggak lolos merek kayak gitu ya. Ya, kalau bidangnya sama misalkan. Karena yang bidangnya beda, ini bank, yang satu lagi properti kan beda kelas. Dilolosin tuh sama DJKI akhirnya kan. Iya. Dan logonya berbeda. Jadi ini berbeda gitu, perusahaan berbeda gitu. Lolos gitu. Tapi kalau logonya mirip itu bisa jadi mengganggu ya. Kalau logonya mirip, terus namanya mirip, nggak ada beda-bedanya, itu mah saling mengganggu menggugat satu sama lain tuh. Tiap anak perusahaan. Nah jadi pastiin kalau teman-teman mau bikin anak perusahaan itu logonya bikin lagi, silahkan bikin lagi yang beda-beda atau bisa juga minta ke bantuan Kundisnya nih untuk bikin konsep brandingnya tiap anak perusahaan gimana. Bang saya mau dipecah nih usahanya biar lebih fokus lagi. Bantuin bikin logonya, bikin desain kemasannya bisa ke Kebun Desain. Selain itu kita bisa juga bantu untuk daftar mereknya biar ya lolos lah gitu harapannya. Nah cara ordernya gimana langsung aja WA ke nomor yang tertera di layar. Nah kayak gitu ya, nggak usah pusing-pusing, cukup fokus aja tadi di anak perusahaannya ya teman-teman, tinggal WA nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.